Hello Bristers, gue cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe YouTube gue, nyalain notifikasi belnya nih di sini, dan juga follow Instagram gue, linknya ada di sini. Biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue sama Instagram gue. So, happy watching, enjoy, bye-bye. Hello Bristers, balik lagi sama gue AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. Seperti biasa, podcast kita akan menginspirasi setiap orang dengan cerita dari mungkin tokoh-tokoh yang kalian kenal atau kalian belum kenal sebelumnya. So, hari ini kita welcome dulu. Welcome Kobong. Halo bro. Bristers pasti udah kenal nih Kobong. Kobong Setahun udah gak ketemu ya kita ya. Oh iya, udah lama banget Kobong. Ini Kobong teman olahragaku juga. Teman-teman gym. kita nge-gym, kita basket, kita ya sempat main FIFA juga sih. Olahraga tangan kita. Cuma badan menyusut gara-gara udah nggak bisa ke gym. Iya, ini Nyusut banget. dulu kita rutin banget hampir tiap minggu ya kok ya. Seminggu bisa 2-3 kali lah. Iya, enak, sehat gitu rasanya, badannya kan seger banget ya Kobong ya. So, this is Bong Chandra Bristers. Sekarang Kobong, boleh nggak kenalan sama Bristers? Tell them who you are, sama lagi sibuk apa sih sekarang? Oke, jadi kenalin nama gue Bong Chandra. Mungkin teman-teman taunya panggilnya Pak Bong biasanya. Pak Bong, Ya, bukan iya. Pak Chandra tapi Pak Bong ya. Lebih gampang didengar lah. Pak Diinget. Bong. Jadi sekarang sibuk sih lebih ke properti sih. Oke. Jadi kan tahun 2009 gue bangun Trinity Land. Kalau PT namanya PT Perintis Trinity Property. Nah sekarang udah tahun ke-11 dan di Januari tahun ini 2020 kita juga sudah go public. Wow. Kode saham kita namanya TRIN ya. Nah terus kemudian jadi sambil gue jalanin properti developer, kita bangun beberapa residential tower dan commercial tower di Alam Sutra, di Gading Serpong. Udah banyak kan kok Lumayan. buildingnya. Lumayan. Udah kayak kemarin aku hitung aja udah di Alam Sutra ada 4 ya? 4 atau 5 ya? Kita ada 4-5 project Iya. di Alam Sutra Serpong. Nah, terus kemudian di 2018 mulai tertarik untuk jadi investor juga. Jadi gue sama teman-teman sama Dani, Itu yang Salt Ventures ya? Salt Ventures, sama Andika, sama Vincent bikin venture capital untuk invest di Nice. early growth startup gitu. Wow, hebat banget ya Bristers ya. So, Kobong, udah dengerin sedikit pengalamannya nih. Boleh nggak sih share ke kita sebelum itu semua nih, sebelum Koko terlibat di dunia properti, sebelum Koko bermain di ventures ini, pasti kan ada pengalaman hidup nih sebelumnya, perjuangan-perjuangan yang mungkin orang banyak belum tahu. Iya. Taunya kan Kobong nih kayak sekarang nih, Iya. motivator. Kobong nih orang properti sukses. Cuma kan pasti ada cerita nih di balik itu semua. Boleh nggak sih kok share ke kita, share ke Bristers di rumah? Iya, jadi awalnya memang nggak tiba-tiba langsung bokap di properti terus gue terusin nggak. Jadi banyak juga hoax-hoax yang memang beredar. Ada yang bilang Pak Bong ini orang Singapura. Wah ini klarifikasi sekalian nih, klarifikasi nih. Ada yang bilang Pak Bong ini saudaranya Pak Ishak Chandra. Oke. Pak Ishak Chandra kan sekarang jadi CEO di Karena Trinity nama Land. Chandra Karena namanya ya? gitu ya. Oke. Jadi banyak hoax-hoax yang beredar, tapi sebenarnya kalau teman-teman yang memang udah kenal lama ya, jadi gue ini orang yang memang introvert dan nggak punya prestasi menonjol sih selama sekolah. Setuju banget sih itu. Kobong pendiam banget sih. Pendiam banget. Cuma betul. hebat kan bisa jadi motivator. Pendiam, terus kemudian memang suka mikir aja. Nah kemudian tapi keluarga gue bukan keluarga yang susah juga, berkecukupan. Nasabah prioritas bank. Waktu gue kecil itu bokap gue selalu dapat kayak voucher belanja Hero waktu itu ya. Karena kan nasabah prioritas kan. Nah jadi ke luar negeri nggak ngerasain susah lah. Nah sampai waktu gue kelas 6 SD itu kan 98. Oh, kerusuhan Mei ya? Betul, bokap gue kan punya pabrik tuh, ada 1.000 karyawan lebih. Gue kalau kecil tuh selalu main ke pabriknya, lari-larian, karyawannya banyak gitu ya. Mesin-mesin besar-besar gitu. Iya, iya. Pas 98, pas krisis, kok bokap gue jadi di rumah terus gitu. Di rumah terus kemudian ya lama-lama gue mulai waktu SMP mulai bertanya-tanya, kok mesti kayak pakai baju SMP 1, SMP 2 pakai lagi lah kalau bisa, padahal udah makin sempit kan. Terus udah gitu beli buku pelajaran juga susah. Terus gue pernah lihat rumah gue tuh ditempel dijual, walaupun akhirnya nggak kejual sih.
Ya ada rumah bokap gue di Cengkareng gitu. Jadi ya di situ akhirnya gue mencari tahu sendiri karena kan bokapnya nggak cerita. Betul, pasti. Nggak cerita gitu. Oh ternyata begitu SMA baru tahu bahwa ya kita nggak pernah keluar negeri lagi. Terus kemudian mobil Panther dijual jadi tinggal motor. Pernah sempat ganti jadi mobil box gitu. Nah akhirnya makin gede gue makin tahu. Tuh pas saat momen itu kok rasanya gimana kok? Maksudnya ya aku tahu kok masih waktu itu masih kecil lah ya. Cuma kan pasti ada perasaan yang berbeda ya. Karena kan sebuah perubahan hidup lagi di situ ya. Iya. Rasanya sebenarnya ya nggak enak ya karena kayak misalkan ada teman-teman janjian misalkan lulusan ini kita ke Bali nih misalkan zaman SMA ya mungkin sekarang mah anak SMP juga udah ke Bali nih. Kalau dulu kayak ke Bali itu kayak wow banget kan zaman tahun 2000-an awal gitu. Nah, yang gak enak adalah ya orang semua kayak gampang angkat tangan ke Bali gitu. Ya kalau gue mesti mikir gimana caranya dan akhirnya ya mulai berjualan di situ. Gue jualan tuh waktu itu bukan berpikir untuk mau jadi sukses enggak. Untuk ya bisa ke Bali, memenuhi kecukupan, punya uang jajan, beli buku gitu. Jadi waktu dari SMP ke SMA tuh gue mulai suka jualan tuh. Apapun. Jadi kalau dibilang barangnya apa, wah semua barang gue jual. Gue ke Pasar Puring, ke parkir Timus Senayan, beli baju-baju, sepatu sneakers tembakan. Gue jual ke teman-teman gue. Ke Bandung juga beli di Factory Outlet, gue jual lagi. Pernah juga jual CD lagu bajakan lah dan lain-lain, parfum. Waktu itu bisa jualan itu semua motivasinya untuk kecukupan aja kok? Atau emang mencari segala barang yang bisa dijual aja? Satu itu memang ya kalau ke Bali teman ngajak ke mall gitu ya. Zaman dulu tuh ke Taman Anggrek gitu. Iya betul. Dulu tuh ke Taman itu mall paling besar sih. Keren banget gitu kalau ke Taman Anggrek. Nah zaman itu ya untuk bisa makan sama teman-teman dan lain-lain. Cuman memang gua nggak terpaksa melakukan itu karena ternyata tanpa gue sadari gue sangat suka untuk gue bukan suka selling. Gue udah mencari tahu gue bukan suka selling, gue suka influence orang. Nah selling yang gue suka adalah bagaimana gue influence orang, gue happy aja gitu. Uangnya nomor belakang, tapi kalau misalkan gue bisa convince orang, kemudian gue bisa influence orang, gue happy aja. Wow, berarti. Nah cuma karena gue introvert mungkin gue lebih pakai kayak soft approach ya. Kalau extrovert mungkin dia lebih hard approach gitu. Tapi secara nggak langsung dengan pengalaman berjualan ini itu yang membuat Kobong mungkin tertarik dunia motivasi ya, motivator ini. Itu sih dulu gue nggak kepikiran sama sekali ke arah sana. Gue mulai kepikiran ke arah sana itu adalah pada saat kuliah. Waktu kuliah itu gue di BINUS kan, BINUS University, ambil jurusan salah jurusan banget. Gue ambil jurusan DKV. Oh, kok anak desain? Desain, salah jurusan kan? Wow, kirain komunikasi kok. Ya itu sih desain komunikasi visual. Cuman memang bukan komunikasi yang kayak pariwisata gitu bukan ya? Bukan kayak LSPR kan ada tuh komunikasi. Nah kalau gue nggak, kalau gue betul-betul di desain lah. Dan ya karena desain teman-teman gue adalah anak-anak kreatif. Gue nggak mengatakan mereka aneh, nggak. Cuman memang kan ya anak art itu pasti beda sama anak bisnis kan. Setuju. Mereka sukanya anim, mereka unik lah, very unik gitu. Dan akhirnya gue cuma punya teman satu karena menurut gue ini yang secara pandangnya ekonomi gitu, bukan art gitu. Namanya Darwin. Nah karena kita berdua yang cara pandang ekonomi, one day waktu di kuliah ada presentasi satu kelompok 8 orang, kita udah siapin tuh pembagiannya. Nanti lu ngomong ini, setiap slide masing-masing ngomong. Nah pada saat maju ke depan, ternyata teman-teman gue blank. Dan akhirnya mau nggak mau kan harus presentasi kan. Akhirnya gue yang presentasi. Ini pengalaman pertama public speaking lah. Ya udah gue nggak pikiran sama sekali, gue presentasi aja. Gue ambil semua jatah ngomongnya teman-teman gue karena mereka blank. Nah dari situ ternyata satu kelompok tuh harusnya 10 menit gitu. Gue ngomong 30 menit. Dan nggak di stop gitu. Dan setelah itu pada tepuk tangan kan. Nah begitu gue pertama kali merasakan itu, akhirnya teman gue si Darwin itu langsung prospek gue MLM. Karena dia pikir bahwa ini boleh nih, ini orang kayaknya pintar ngomong. Teman gue ini ternyata orang MLM. Tapi ya itu proud dong kok, momen yang dimana begitu selesai, begitu semua tepuk tangan, ada proud momennya dong. Ada proud moment juga, bingung juga. Karena gue nggak pernah dapat stage, nggak pernah dapat panggung, nggak pernah jadi ketua OSIS.
Ya karena anak introvert Ya, sih ya. betul. Jadi emang tetap punya dunia sendiri dan lebih baik menyendiri aja ya. Betul. Ya kalau jadi WL worship leader itu pernah gitu. Cuman kalau sampai kayak ngomong gitu di forum formal sih nggak pernah. Nah, terus perjalanan hidup Koko sebagai motivator nih kan gimana pun itu awal mula karir ya kok. Awal mula pertama kali benar-benar memotivasi orang itu kapan kok? Jadi lanjut yang tadi teman gue orang MLM tadi, dia kan akhirnya tertarik untuk presentasi gue kan. Ya dia waktu dia presentasi itu ya isinya menurut gue presentasinya kacau banget. Ya gue gak ngerti lah dia ngomong apa gitu. Cuman gue orang positif. Gue suruh dia stop presentasinya. Mungkin dia pikir gue negatif ya. Karena mungkin dia pikir gue nolak kali. Enggak, gue bilang dia stop, gue gak ngerti lu ngomong apa, tapi gue join aja. Oke. Gue join dan terus gue bilang kalau gue mau ajak teman-teman gue daftar gimana? Oh isi formulir, gue minta formulirnya. Gue nggak mau dia yang presentasi, pasti jelek gitu loh. Gue minta 8 formulir. Gue pulang ke rumah itu sore kan. Pulang gue ketemu teman-teman gue presentasi, gue prospek. Besok paginya gue datang ke dia. Gue daftar punya gue sama 8 teman gue semua join semua. Oh wow. Jadi gue nggak ngerti produknya apa. Tapi bisa meyakinkan. Gue bisa meyakinkan teman-teman gue gitu. Wow. Nah dari sana kabar ini kedengeran. Kabar ini kedengeran ke ya leader-leadernya dia kan banyak level tuh. Sampai ke leader yang lumayan tinggi ya di Kelapa Gading. Akhirnya gue diajak ketemu. Akhirnya di situ gue disupport banget sama yang leader yang agak lumayan tinggi tuh. Sampai disupport terus jalan 6 bulan. Gue sampai dikirim ke Brunei, ke Philippines. Wow. Untuk apa? Bangun jaringan di sana. Nah dari sanalah ya udah akhirnya gue jadi pembicara di grup MLM itu mulai dari 50, 100 orang sampai 500 orang gitu. Jadi awal mulanya tuh sebagai motivator di dalam MLM itu ya kurang lebih ya. Kurang lebih. Jadi ya kayak motivasi downline sendiri aja. Cuman memang ada kita sewa hotel dan lain-lain. Kalau untuk cara berbicara begitu kok kan tadi bicara bisa meyakinkan 8 orang langsung tanpa mengenal produknya. Tapi berarti secara nggak langsung kemampuan bicara Kobong ini sudah ada dari sananya gitu, maksudnya secara natural atau pernah belajar juga? Nggak pernah belajar sih, cuman memang pada saat di MLM tersebut ya jadi lebih belajar lagi. Oke. Mereka sih maksudnya nggak ada training khusus untuk kayak public speaking itu harus seperti apa, karena gue yakin banget namanya komunikasi itu adalah teknik, masing-masing orang punya teknik gitu ya. Yakin, betul. Jadi kalau misalkan anak kecil nangis kan, kita kan nggak ngerti dia ngomong apa. Ya. Tapi kita akan provide dia susu, kita akan cari apa yang dia mau gitu. Jadi walaupun ada yang gayanya humoris, ada yang gayanya adalah keras, ada yang gayanya mungkin terstruktur gitu ya. Semua orang punya style masing-masing. Gue kalau disuruh stand up comedy juga nggak bisa. Ya karena emang beda tipe ya. Cuma berarti di MLM ini Koko mendapatkan pelajaran membaca situasi dan berkomunikasi ya. Ya. Kurang lebih. Ya. Wow. Padahal gue gagal di MLM. Soalnya ya Koko nggak cocok sama produknya berarti kan. Benar. Cuma abis itu kan setidaknya tidak ada yang kebetulan Koko belajar di situ dan ilmu itu dipakai ke motivasi. Terus yang mendukung Koko ya maksudnya untuk memulai motivasi di luar MLM siapa kok? Yang pasti orang tua, kemudian pasangan yang sekarang jadi istri gue, Christine ya. Jadi Christine itu sebenarnya leader gue juga. Oke. Upline gue juga. Jadi ketemunya di MLM kok. Di MLM. Oke. Nah waktu gue mulai tertarik untuk kayaknya gue nggak mau hanya sekedar kasih motivasi ke grup sendiri deh. Gue pengen jadi motivational speaker atau keynote speaker gitu ya. Tapi leader-leader gue nggak setuju gitu. Akhirnya ya udah gue quit di MLM tersebut dan ya gue coba untuk jadi trainer lah di korporasi-korporasi, di perusahaan-perusahaan. Dan waktu itu ya asal muasalnya adalah gue propose ke perusahaan-perusahaan dan gue kasih free. Apa yang gue punya adalah gue punya kemampuan training sales dan marketing karena kan gue di MLM kan. Jadi gue tahu banget lah perusahaan kalau mereka struggle gimana di marketing. Akhirnya gue kasih kesempatan ke beberapa perusahaan. Gue bilang gue punya 1000 downline dulu di MLM. Gue tahu bagaimana cara motivate mereka. Akhirnya gue tuh mulai tuh gue ngomong di Shell 2009. Gue kasih gratis.
Shell itu di 2009 kebetulan di Fortune 500 itu perusahaan nomor 1 terbesar di dunia tahun 2009. Oke. Shell Company gitu. Jadi gue pakai portofolio itu, ya. Ya udah, gue pernah diundang di Fortune 500 Company gitu. Soalnya ya Shell kan one of the big one jadinya. Benar. Wow, jadi portfolio Koko dengan cara pertama memberikan secara gratis. Tahun gue kasih gratis ke banyak company, BUMN, bank, insurance. Nah, gara-gara gue kasih seminar gratis itulah, gue bukan cuma ngomong di perusahaan, tapi di university, di organisasi. Pokoknya everywhere lah ya, di semua tempat yang memang membutuhkan Benar. pembicara untuk pembahasan topik-topik yang bersifat marketing ini ya. Benar. Wow, berarti semuanya secara nggak langsung tanpa kebetulan ya kok ya semuanya ya. Iya. It just happen naturally juga ya. Benar. Nggak ada yang planning gitu. Gue nggak plan juga. Yang gue cuma tahu adalah kalau kita kasih manfaat, kalau kita give dulu, ya juga banyak orang kan pengennya kan take dulu baru give kan. Kalau kita give dulu, ya one day kita pasti akan ada saatnya untuk payback kan. Gue setuju banget sih itu. Jangan menuntut dulu kalau kita belum memberi sesuatu kan. Karena banyak orang ya untungnya buat gue apa? Ya, untungnya buat gue kalau udah ngelakuin A, B, C, benefitnya apa? Kalau kurang memuaskan, ngapain gue lakuin? Buang-buang waktu. Banyak kan orang-orang ngomong begitu ya sekarang. Benar. Kayak misalnya podcast gitu ya. Kan kita nggak ada yang bayar kita kan, podcast kan. Betul, setuju. Albert ya kita berbagi aja. Betul. Soalnya konsep itulah, misalkan di YouTube juga sama kan, kita berbagi gitu. Kita nggak kepikirin uang, kita pokoknya kasih manfaat buat orang. Sama sih kok emang pemikiranku di podcast ini tuh memberikan apa ya? Ya aku kenal Kobong nih. Mungkin orang-orang di luar sana kan pingin tahu nih Kobong nih sejarahnya gimana. Itu kan bisa menjadi motivasi pembelajaran buat Bristers di rumah. Dan emang tujuan dan motivasinya lebih ke arah situ sih. Yang apa yang aku terima, banyak yang nanya aku terima apa? Well, nggak ada sebetulnya. Cuma emang kepuasan aja bisa membantu orang lain. Oke, Kobong, bicara kembali ke motivator tadi. Setelah perjalanan segitu panjang, boleh nggak sih ceritain sedikit pengalaman yang nggak terlupakan saat motivasi, ada nggak sih? Pengalaman nggak terlupakan ya, gue pasti ketemu banyak orang-orang yang luar biasa. Aneh ya. Oh, aneh. Ya, jadi kayak gue ada talk show di radio gitu ya, tiba-tiba talk show jam 7 ya. Ada orang gue nggak kenal jam 6 pagi tiba-tiba udah di radio gitu. Ya, pengalaman yang nggak terlupakan itu adalah privacy sih. Jadi kayak gue kemana juga jadi nggak enak karena ada enaknya ada nggak enaknya lah. Misalkan kayak kadang-kadang pernah nggak punya kartu e-tol, tiba-tiba orang belakang gue lari kasih gue ini, oh ternyata peserta seminar. Tapi ada momen-momen yang nggak enaknya, misalkan ya lagi pengen kumpul sama teman sama keluarga, tiba-tiba diajak ngobrol. Mau waktu tenang lah. Bener ya macam-macam lah pengalaman-pengalaman yang memang ada juga yang orang yang berani ngejudge langsung di umum gitu ya. Jadi nyerang secara argumen langsung di ruang publik gitu, di seminar gitu. Itu aja sih, tapi sampai sekarang masih kok. Ada aja, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih berani ngomong dibanding dulu. Setuju sih. Apalagi di sosial media mungkin lebih berani semuanya ya. Bener. Kalau sosial media sih udah kebal sih, udah nggak ada rasa. Tapi hate comments masih ada kok sampai sekarang. Masih ada. Dan ya kebetulan gue orangnya lumayan cuek. Memang bukan dibentuk cuek. Kalau tanya teman-teman gue, memang gue orangnya sangat cuek banget gitu. Jadi kalau misalkan ada yang hate comment atau apa, gue nggak pernah reply. Cuma mungkin Bristers di rumah nih masih ada hate comment sampai sekarang, bukan cuma buat Kobong, berarti orang-orang lain juga masih ada yang merasakan hal yang sama. Mungkin kadang kita harus mikirin perasaan orang lain juga ya. Gimana pun kan namanya hate comment nih negatif ya. Lebih baik kalian if you got nothing positive to say, ya jangan diomongin lah. Maksudnya hargain perasaan orang juga kitanya. Soalnya terlalu banyak hate comments kan nggak enak juga pastinya. Bener. Kan kok. Benar. Wah, Kobong. Nih yang aku tahu tadi kan Kobong sekarang fokus di properti ya. Apa yang menggerakkan Koko dari motivasi ke properti kok? Jadi waktu
gue diundang di perusahaan-perusahaan, university, organisasi. Nah, salah satu organisasi yang undang gue itu adalah Real Estate Indonesia. Oke. Waktu itu di Surabaya. Singkatannya RE ya. Nah, gue ngomong di Surabaya, pembicara ada 2, orang Jakarta, gue dan Pak Matius Jusuf. Nah, Pak Matius Jusuf ini adalah praktisi properti, direktur marketing Agung Podomoro. Oke. Jadi gue satu pesawat, satu hotel juga gitu. Akhirnya waktu di pesawat mau nggak mau ngobrol. Kemudian dia tanya sama gue, Pak Bong apa sih ngapain gitu? Ya saya motivator Pak. Terus dia bilang, motivator mah nggak bisa kaya, kata Pak Matius. Dan itu lumayan juga, to the point ya, to the point. Tapi ya beliau itu umurnya udah umur anaknya kayak gue gitu loh. Jadi ya senior kan, ya gue pasti look up dong. Iya pasti. Ya gue kasih pertanyaan, masukan buat Pak Matius apa nih? Masukan dari Pak Matius apa? Pak Bong harus masuk ke properti. How? Bagaimana caranya? Gitu. Akhirnya begitu udah selesai seminar di Surabaya, terus di Jakarta, gue ada seminar. Nah, gue pengen deketin Pak Matius nih supaya dia ajak gue di properti. Oke. Ya. Gue ada seminar waktu itu 2.500 peserta lah di Integrity Convention Center di Kemayoran. Gue bilang sama Pak Matius mau nggak jadi pembicara? Pak Matius nanti jualan properti Pak Bong di seminar, jualan properti Pak Matius di seminar saya. Gue kasih booth gratis. Intinya gift dulu lah. Dan akhirnya di situ Pak Matius jualan di seminar gue ada 2.000 orang, dia buat booth di sana. Terus akhirnya lumayan banyak lah di jualan properti Agung Podomoro. Dan dari sana akhirnya Pak Matius bilang, wah kita boleh nih bikin PT. Akhirnya di situ kita pertama kali bikin PT yang sekarang namanya Trinity Land, tapi sebenarnya nama PT adalah PT Perintis Trinity Property. Kita bikin PT tersebut berempat. Jadi gua, Pak Matius, Pak Septian, Pak Johannes bagi rata. Nah, 4 orang pemegang saham ini akhirnya kita mulai tuh. Ya mulailah dari perumahan kecil di Ciledug. Kita sewa kantor sederhana di lantai 2 SPBU Pertamina, kantor kita. Zaman dulu belum ada co-working space. Kita jualan, bikin tenda. Ya, tapi akhirnya puji Tuhan setahun sold out, 300 rumah dan 65 ruko. Nah dari sana pelan-pelan mulai naik tuh, mulai bangun apartemen Brooklyn, apartemen Springwood, ya, apartemen Yukata, The Smith, College Boulevard, sampai di Batam sekarang project-project. Batam kemarin ngeliat videonya sih keren banget sih Kobong. Oh thank you. Ada di Batam kayak jadi super blok ya, malah mungkin mega blok kali itu. Benar. Besar banget itu. Benar. Sama ada ruko juga ya, ruko, mall, ada apartemen. Dia emang kayak mega blok gitu. Tapi emang sudah jatuh cinta ke dunia properti berarti ya kok ya? Iya, karena gue ini kan suka desain ya, walaupun akhirnya nggak lulus di BINUS. Tapi gue tetap suka desain. Nah cuman mungkin kalau di kuliah desainnya lebih ke graphic design. Ya gue juga tetap suka graphic design. Gue suka sesuatu yang beauty gitu ya, sesuatu yang bagus, yang soalnya punya proporsi. Lulusan DKV sih kok. Bener. Tetap nggak bisa jauh-jauh ya. Bener. Gue suka fashion, gue suka desain dan interior, arsitektur. Gue suka banget. Jadi nggak ada sedikit pun rasa terpaksa di properti. Jadi kalau kita suka sama sesuatu itu pasti nggak kerasa waktu 11 tahun nggak kerasa. Setuju sih kok, setuju. Kayak ketika kita udah enjoy sama apa yang kita lakukan, kadang waktu itu cuma lewat aja gitu. Tahu-tahu kok udah 5 jam, tahu-tahu udah 10 jam, nggak berasa aja. Bener. Wow, kok boleh ini nggak intermezzo dikit dari semua properti yang Koko buat nih, Koko paling suka yang mana? Paling suka The Smith sebenarnya. The Smith ya? Ya The Smith. Kebetulan kan sekarang lagi ada film startup di Netflix. Iya. Ya baru mulai sih film, jadi belum terkenal lah, belum viral ya. Tapi sebentar lagi pasti terkenal tuh. Ini yang judulnya apa nih? Startup judulnya. Oh yang judul startup, kayaknya aku belum pernah denger. Ya itu baru sih. Baru. Oh aku kira cerita startup. Oh ini judulnya startup. Jadi ya itu film Korea, drama Korea. Ya isinya tentang startup, tentang venture capital. Dan gue suka kenapa? Karena relate kan. Karena kan gue juga venture capital juga. Pasti kita menonton apa yang emang kita lakukan sebetulnya kan. Jadi relate banget. Jadi ini menarik sih ini. The Smith itu kenapa gue suka? Karena ya itu gue bikin kayak apartment untuk
ya para founder startup, gue bikin facility-nya itu gue sebutnya facility yang punya Silicon Valley experience di situ. Oke. Dan posisinya juga sangat bagus ya kok itu. Lokasi juga bagus. Setiap kali keluar tol, kalau kalian keluar tol Alam Sutra pasti akan lihat The Smith deh. Iya betul. Itu udah pasti kalian lewatin. Iya. Wah, kok dari segini banyak cerita yang Koko lalui udah, maksudnya pengalaman Koko kan udah banyak banget nih. Boleh nggak sih share ke Bristers juga positive sacrifice yang Koko berikan selama melakukan perjuangan ini? Pasti banyak dong kok. Positive sacrifice-nya sih yang pasti adalah ya pergaulan lah. Ya jadi gua praktis baru berteman, baru punya social life itu 28 tahun ke atas. Jadi kayak anak nggak gaul sih sebenarnya. Late boomer lah ya. Bener. Jadi 28 ke atas itu baru kayak kumpul sama teman. Itu karena memang fokus kerja atau ada ya sorry to say ada mungkin minder karena ya satu sih mungkin gue bukan orang yang extrovert, ya, bukan yang temennya itu segudang gitu. Temen gue juga terbatas dikit itu aja gitu. Yang kedua adalah gue tipikal orang yang memang fokus. Ya jadi waktu itu benar-benar kayak Sabtu Minggu itu setiap hari ke pameran. Sabtu Minggu ke pameran. Kalaupun gue kumpul sama keluarga, kita kumpul sama keluarga di mall yang di depannya adalah pamerannya gue. Jadi ya itu positive sacrifice. Karena kalau misalkan sekarang gue kerjaan misalkan suka ngajakin temen misalkan kemana, oh dia nggak bisa. Gantian jadi gue yang bisa. Kalau dulu terbalik gitu. Karena Kokonya udah, maksudnya Koko menyibukkan dirinya di saat era mereka lagi party kali ya, lagi bersenang-senang ya. Benar. Oke, wow. Terus ada lagi nggak kok yang lain? Itu satu. Yang kedua ya menunda kesenangan. Jadi misalkan 5 tahun terakhir ini, kurang lebih ya 5 tahun terakhir ini gue keluar negeri cuman beberapa kali. Ya memang pas lagi ada lahiran anak pertama, lahiran anak kedua gitu. Itu udah pasti nggak bisa pergi. Udah, ya, udah otomatis lah itu. Terus kayak ini handphone gue juga udah pecah nih kalau lihat nih. Gitu. Wah, jatuh kok. Hah? Nah, ini memang udah lama tuh. Wow. itu parah banget. Parah banget ya. Memang gue pecah. Terus gue punya MacBook juga 2012 gitu. Nah itu salah satu positive sacrifice yang gue. Jadi gue bukan orang yang pelit, bukan. Ini pun juga semua handphone semua dikasih rata-rata dari company. Nah cuman maksud gue adalah gue merasa bahwa kalau gaya hidup gue di segini aja udah cukup, gue nggak nambah. Jadi 5 tahun terakhir gaya hidup gue nggak berubah. Gue bukan yang makan setiap bulan makan di warteg gitu, enggak. Ya sekali-sekali kita makan pinggiran itu oke. Tapi bukannya dalam tanda kutip bener-bener kayak kalau bisa tisu dipakai lagi, enggak gitu. Cuman gue percaya bahwa ketika kita bisa gaya hidup kita senyamannya kita apa gitu. Betul. Oke. Gue udah dapet satu waktu dari susah gaya hidup begini. Ya gue pengen naik dong. Iya. Wajar kan? Betul. Naik sampai titik tertentu. Nah ketika gue udah puas di sini, ya udah gue nggak mau naikin lagi karena menurut gue di sini udah cukup lah gitu. Ya, nah 5 tahun terakhir gue di sini terus. Nah itu menurut gue sih positive sacrifice gue sih. Wow, ini nih kata-kata, maksudnya cerita yang bagus banget nih. Dimana Bristers, Kobong nih ngajarin kita kalau hidup kita just be the true self of you. Kayak secukupnya kamu aja, nggak usah trying to be someone tapi bukan kamu. Jadi bila kamu seperti ini, nggak usah berusaha memakai sesuatu biar kelihatan kayak dia gitu. Itu bukan kamu lagi gitu. It's just another person. Ya, kesukaan orang kan beda-beda ya. Dan di sini Kobong ngajarin kita kalau selama kamu sudah cukup dan kamu merasa terpenuhi, ya sudah. Buat apa kamu berusaha menjadi seseorang yang bukan kamu gitu kan? Yang kelihatannya mewah padahal sebenarnya mungkin enggak gitu loh. Iya, maksudnya malah menyusahkan diri ya. Kobong, wow, ini pertama kali nih ada yang sharing positif view-nya dari segi ini. Wow, ini luar biasa sekali Kobong. Terus Kobong juga bilang kalau kita harus selalu fokus sama target ya. Karena kelihatan banget dari cara Kobong ngomong tadi, dia sudah ada target. Mungkin di podcast ini juga dia sudah ada target mau ngomong apa dan dia lakukan itu.
Jadi memang goal oriented tuh harus sekali ya kok ya. Ya, jadi sebenarnya memang kalau kita lihat rudal itu kan dia ngejar targetnya kan. Betul. Nah, di dalam rudal itu ada satu sistem operasi namanya RAS. Namanya Reticular Active System. Nah, Reticular Active System ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Ternyata ini adalah sebuah sistem operasi yang dipelajari dengan cara kerjanya otak. Jadi RAS itu mengaplikasikan cara kerja otak kita. Oke. Ya, jadi cara rudal ngejar target itu dia mempelajari cara kerja otak manusia. Wow. Jadi kita pada dasarnya kita itu sama seperti modem. Modem itu kan ada 2 lampu ya, send and receive. Ya, jadi kita ini punya gelombang vibrasi. Ya, gelombang vibrasi kita nggak bisa lihat, kayak gelombang radio lah. Gelombang wifi juga kita nggak bisa lihat, bluetooth juga kita nggak bisa lihat. Jadi ada gelombang vibrasi yang kita keluarkan. Nah, jadi kalau misalkan di belakang kita ada orang kan kita nggak lihat ya, tapi kita tahu tuh, kayaknya ada apa sih kok bulu kudu gue merinding. Tiba-tiba merinding gitu ya. Ada orang jahat di belakang kita ngikutin kita kan kita tahu. Iya. Even kita nggak lihat karena dia kirim gelombang informasi. Kalau di modem itu send, kita receive. Gitu. Nah, jadi ketika kita punya satu target tertentu gitu ya. Dan kita pikirin itu, kita seneng sama apa yang kita pengen kejar. Kita picture dengan jelas. Itu sebenarnya kita lagi mengirim informasi, kita lagi mengirim vibrasi, dan bukan apa yang kita pikirin kita dapetin, bukan. Itu banyak orang salah kaprah. Jadi kita pikir kaya terus jadi kayak enggak begitu. Tapi ketika kita send information, yang kita receive adalah information. Jadi misalkan nih kita lagi gue udah tulis pengen bangun tower itu dari tahun 2006. Bukunya masih gue simpan sampai sekarang. Bahkan di buku pertama gue tahun 2010 gue udah tulis gue pengen bangun apartemen di di Serpong area. 2010 bukunya diterbitin di Gramedia. Dan 2014 itu jadi kenyataan. Nah, bukan tiba-tiba karena gue berpikir pengen tower apartemen gitu ya, tiba-tiba jadi. Tapi ketika gue tulis, gue yakin gue kan kirim vibrasi tuh, gue kirim information. Karena gue kirim information, yang gue receive adalah information. Information yang paling masuk akal untuk mencapai goal gue itu apa. Dan information itu nanti datangnya tuh day by day, sambil menjalani hidup ya, month by month. Jadi kita dapetin informasi-informasi yang paling masuk akal, yang membuat kita makin lama makin deket. Nah, contohnya misalkan ketemu Pak Matius. Itu part of the progress lah. Betul. Terus ketemu Pak Matius, jadi ketemu partner-partner yang lain, akhirnya terjadilah sekarang ya kok ya. Benar. Wow. Tuh Bristers, kalian harus mulai. Mungkin Kobong juga sampai sekarang masih nulis goals ya kok ya? Masih. Target, yearly plan, semua pasti ada dong kok. Bener. Salah satu yang gue look up ya, pengusaha yang gue look up itu adalah Erick Thohir. Kenapa? Karena dia itu buat gue pengusaha yang keren banget. Dia beli Inter Milan, bro. Betul, betul, setuju. Walaupun, kayaknya cuma orang Indo yang bisa investasi di dunia olahraga, dia doang deh. Iya, dan itu luar biasa kan. Dan dia udah untung tuh sekian triliun, dia sudah jual balik. Walaupun mungkin belum jual 100%, gue nggak tahu lah. Nah, salah satu goal gue itu adalah itu. Ya kalau bisa before 40, gue pengen punya satu klub di Liga Eropa. Gitu. Wah, amin. Nih Kobong ini soalnya kan main FIFA sama saya ini. Gue suka bola banget. Iya, kita ini anak bola banget. Cuma memang akhir-akhir ini nggak bisa main ya Kobong. Iya, bisa online. Pandemi ini bikin sedikit komunikasinya terputus ya Kobong ya. Yes, benar. Emang cita-cita mau beli klub bola apa kok? Masih belum tahu, tapi ya kalau bisa jangan yang terlalu mahal. Jadi mungkin yang kalau bisa baru naik ke Premier League misalkan, kayak Leeds United ya, atau papan-papan tengah. Karena banyak kok sebenarnya, kayak misalkan contoh Leicester United itu juga pemilikan orang Thailand. Betul. Yang sayangnya sudah meninggal ya, karena kecelakaan helikopter, betul. Jadi banyak kok kayak Manchester United yang punya orang US, terus kemudian City yang punya Pangeran Arab. Banyak hampir sebagian sudah mulai milik asing sih. Bener. Kalau kita lihat kalau tim Liga Eropa ya, itu sebagian sudah banyak orang ya berinvestasi di dunia olahraga ini. Dan itu lebih ke hobi mungkin ya, karena
kayaknya gue liat banyak kayak MU aja kemarin baru keluarin apa financial report rugi Betul. 78 juta dolar, pound apa dolar gitu. Nih tim MU nih pasti nih. Sampai financial reportnya dibaca nih. Ini tim MU banget. Wah, Kobong. Nih thank you banget udah luangin waktu kok, udah datang ke sini, udah ngobrol. Ya ngobrol, cuma ini ngobrol santai sama direkam aja. Iya, ngobrol sejenak, ngobrol singkat. Kobong datang ke sini untuk memotivasi kalian semua di rumah. Thank you banget kok. Thank Tadi you, juga sempet tersesat. Ya ditipu sama Wazi. Iya, jadi muter-muter. Cuma again, I'm glad you came Thank you, here. thank you, thank You you. can make it. Thank you banget kok. Semoga Dan bisa bermanfaat lah. I hope so. Tuh, yang bisa menjawab bermanfaat atau enggak kalian semua di rumah Bristers. So, bila kalian ada pertanyaan, bila kalian bingung, kalian mau langsung nih direct ke Kobong tanya, langsung aja ke kolom komen di bawah, tulis pertanyaan kalian atau ke link description. Maksudnya di description ada link, aduh belibet nih kamu. Di description ada link, itu akan ke Instagram. Nanti lihat feednya Kobong, di situ ada fotonya Kobong lah pasti. Kalian tulis komennya semua di situ, pertanyaannya juga tulis aja semuanya. Nanti pertanyaan kalian akan gue sampaikan langsung ke Siap. Kobong. Kobong mau jawab ya Kobong ya. Siap. Nanti Kobong jawab atau Kobong lagi iseng ke Instagram gue, dijawabin deh komen kalian tuh satu-satu. Kalau lagi iseng ya. Cuma kalau enggak ya follow, subscribe. Nanti semua informasi akan kalian dapatkan di Instagram atau di YouTube. Oke, thank you again kok for Thank you. coming. See you next time. Nanti pasti akan kuundang lagi. Mau ya kok datang ya. Siap. So Bristers, AP sign out. Salam ruang jeda. Bye bye.